Hai teman-teman semua, jumpa lagi bareng saya di sini. Kira-kira berapa banyak misteri yang ada di dunia ini? Kalau ngomongin misteri dan keajaiban dunia, memang tidak ada habisnya. Akan tetapi, ada piramid kecil di bidang matematika, yang sama menariknya. Piramid itu bernama segitiga Pascal. Apa sih itu segitiga Pascal? Dan kenapa dia bisa menjadi suatu yang spesial di bidang matematika? Sebagai informasi, segitiga Pascal awalnya telah ditemukan oleh manusia di banyak belahan dunia. Penyebutan segitiga Pascal ini berbeda-beda loh teman-teman. Di India, segitiga Pascal sering disebut dengan Staircase of Mount Meru. Kalau di Iran, segitiga ini disebutnya Khayyam Triangle. Di Tiongkok, segitiga ini dikenal dengan nama Yang Hui Triangle. Nah, di antara nama-nama tadi tentu yang paling populer adalah segitiga Pascal. Nama ini diambil nama matematikawan asal Prancis bernama Blaise Pascal. Ialah yang pertama kali mempopulerkan segitiga Pascal di Eropa dan menerapkan segitiga Pascal untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika. Baik, setelah kita mengenal sejarah dari segitiga Pascal itu sendiri, kita perlu paham dong, apa sih itu segitiga Pascal? Bagaimana cara mencari dan menggunakannya? Dan mengapa segitiga ini menjadi begitu spesial, hingga disebut sebagai keajaiban? Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat sebuah segitiga Pascal adalah menuliskan angka 1. Di samping kanan dan kiri angka 1, terdapat angka 0 yang tidak dituliskan. Untuk menentukan anggota dari baris pertama segitiga Pascal, kita hanya perlu melakukan operasi pertambahan angka 1 dengan angka 0 di sisi kanan dan kiri. Hal yang sama juga berlaku untuk mencari anggota-anggota dari baris selanjutnya. Kita akan mengetahui bahwa rumus dari segitiga Pascal itu sendiri adalah baris n, sama dengan dalam kurung x tambah y pangkat n. Sebagai contoh, baris pertama dalam segitiga Pascal akan memiliki rumus dalam kurung x tambah y pangkat 1 yang menghasilkan 1x tambah 1y. Hal itu berlaku sama untuk baris kedua dan baris-baris seterusnya. Dalam segitiga Pascal, operasi eksponensial dalam kurung x tambah y pangkat n akan mampu menjabarkan anggota dari baris ke n dalam suatu segitiga Pascal. Mari kita ambil satu contoh lagi. Misalkan kita ingin mencari anggota dari baris kedua dalam segitiga Pascal. Hal yang perlu kita lakukan hanyalah mengganti pangkat n dalam rumus menjadi angka 2. Sehingga jika diuraikan adalah 1x kuadrat ditambah 2xy ditambah 1y kuadrat. Setiap koefisien dalam hasil eksponensial itu memiliki pola yang sama dengan bilangan di baris n segitiga Pascal. Cara yang sama juga berlaku untuk menentukan anggota dari baris selanjutnya dalam segitiga Pascal. Selain keunikan tersebut, segitiga Pascal juga memiliki hal unik lainnya. Jika anggota dari masing-masing baris dalam segitiga Pascal dijumlahkan, akan menghasilkan bilangan dengan pola 2 pangkat. Keunikan lainnya dalam segitiga Pascal adalah, segitiga ini juga mampu menghasilkan bilangan dengan pola 11 pangkat. Pada baris 2 contohnya, hasil operasi perkalian masing-masing anggota ini, ketika dijumlahkan akan menghasilkan angka 121, yang sama dengan 11 kuadrat. Cara ini berlaku sama untuk baris ketiga dalam segitiga Pascal, di mana yang berubah adalah anggota paling kiri kini dikali dengan 1000. Setelah dijumlahkan, operasi ini akan menghasilkan 11 pangkat 3. Selanjutnya, segitiga Pascal juga berhubungan dengan geometri. Misalnya jika kita menarik suatu diagonal dalam segitiga Pascal seperti gambar di atas, maka dia akan menampilkan sebuah pola barisan bilangan asli. Barisan bilangan asli ini ada di diagonal 2 segitiga Pascal. Kemudian jika kita berpindah ke diagonal 3, maka segitiga Pascal akan membentuk barisan bilangan segitiga. Jika kita berpindah lagi ke diagonal 4, maka kita akan menemukan bahwa segitiga Pascal membentuk barisan bilangan tetrahedral. Hal lain yang bisa kita temukan dalam segitiga Pascal adalah ketika mengelompokkan bilangan ganjil dalam segitiga Pascal, kita akan menemukan suatu pola unik yang disebut sebagai Sierpinski Triangle. Selain poin tadi, segitiga Pascal bersifat terapan, yang berarti dapat berfungsi untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Sebagai contoh misalnya, kita ingin memiliki 5 orang anak, berapa peluang dari 5 anak tersebut 3 perempuan dan 2 laki-laki? Kita lihat barisan kelima segitiga Pascal, kemudian jabarkan mereka dalam bentuk x tambah y. Hasil yang kita dapatkan 1x pangkat 5 tambah 5x pangkat 4y tambah 10x pangkat 3y. Pangkat 2 tambah 10x pangkat 2. Y pangkat 3 tambah 5xy pangkat 4 tambah 1y pangkat 5. Asumsikan bahwa x adalah perempuan dan y adalah laki-laki.
maka kita akan menemukan kombinasi yang tepat, yakni angka 10. Setelah itu bagi angka 10 dengan jumlah dari seluruh angka di barisan kelima. Kita akan mendapatkan hasil bahwa peluang untuk mendapatkan 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki adalah 31,25%. Untuk persoalan yang kedua, mari misalkan bahwa kamu sebagai seorang pelatih memiliki 12 orang pemain. Namun dalam suatu pertandingan, kamu hanya bisa memainkan 5 orang saja. Jadi, berapakah banyak kombinasi kelompok yang berisikan 5 orang dapat kamu bentuk? Penyelesaian persoalan ini dapat ditempuh dengan 2 metode. Metode pertama adalah dengan menggunakan rumus faktorial kombinasi dengan notasi C12, 5. Notasi itu dapat dibaca sebagai tersedia 12 dan dipilih 5. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus kombinasi, di mana N bernilai 12 dan KA bernilai 5. Dari operasi itu akan didapatkan bahwa jumlah kombinasi kelompok yang dapat dibentuk adalah sebanyak 792 cara. Metode kedua yang dapat ditempuh untuk menentukan jumlah cara menyusun pemain adalah dengan menggunakan segitiga Pascal. Kita hanya perlu melihat anggota dari baris ke-12 dalam segitiga Pascal dan memilih bilangan ke-6. Bilangan ke-6 dalam baris 12 segitiga Pascal bernilai 792. Metode ini mendapatkan hasil yang serupa dengan operasi menggunakan rumus kombinasi. Cukup menarik, bukan, untuk mempelajari bagaimana rahasia dari seni matematika yang bernama segitiga Pascal. Mungkin cukup sampai di sini videonya. Kita berjumpa lain waktu, dan terima kasih.